Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita Sore Bercerita. Saya Rizky dan Mas Rahayu. Nah, ini ustazah kita ya, Kak Mas Rahayu. Udah lama nih Kak, kita nggak konten nih, udah lama banget. Ya, Ya hampir berhubungan juga dengan dinamika personal. Oke, langsung aja mungkin ya. Kali ini kita mau bahas tentang fenomena yang lagi hits, tapi juga membuat banyak orang panik. Apa itu Kak? Corona. Ya, tentang apa namanya? Virus COVID COVID-19. COVID-19 bahasa lainnya. Mungkin kita mulai dari mana Kak? Mulai dari tanggapanmu. Tentang ini dulu ya. Tanggapanku terkait wabah corona sekarang. Jadi yang aku tahu itu ya, ini pandangan orang awam aja terkait tentang virus corona itu. Virus corona itu kan salah satu virus yang katanya, tapi betul sih mematikan, dan itu virusnya berasal dari negara Cina ya, di daerah Wuhan awalnya. Ya mungkin karena banyak orang Indonesia yang masih ada di sana, sehingga virus itu terbawa mungkin ya oleh orang-orang Indonesia yang kembali lagi dari Wuhan, kemudian tiba lagi Indonesia. Akhirnya sekarang malah menjadikan kondisinya kayak gini gitu kan, fenomena lockdown gitu kan, semua agenda dibatasi, bahkan itu berdampak kepada dunia pendidikan dan beberapa perusahaan-perusahaan mungkin ya yang sudah menonaktifkan aktivitasnya gitu. Nah, menurut aku pribadi ya, saya pribadi terkait tentang virus corona ini dan fenomena lockdown yang sudah dijalankan di Indonesia ini tuh banyak dampaknya ya. Pertama, karena sebetulnya kalau lihat dari fakta sekarang, ya memang sekolah sudah diliburkan gitu, tapi anak-anak tetap masih banyak yang beraktivitas di luar. Contohnya kayak kemarin aja aku berangkat kerja ya Kak, maksudnya berangkat ke sini, aku masih lihat anak-anak kecil pada main gitu di luar. Aku tanya ke mereka, nggak sekolah deh? Itu pas awal hari Senin kemarin, katanya sekolah tapi udah pulang, cuma pengumuman libur kayak gitu. Dan beberapa daerah mungkin aktivitas belajar mengajar mungkin tidak tidak sebagus di kota gitu kan, kayak di Jakarta semua orang tuanya megang gadget gitu kan, semua anak-anaknya udah paham kan. Mungkin kalau di daerah-daerah pelosok-pelosok gitu kan, itu terhambat juga terkait tentang teknologi. Akhirnya mereka ujung-ujungnya ya libur dan menganggap bahwa liburnya itu liburan gitu. Kemarin juga baru kemarin ya, Ahad kemarin aku ke Bogor gitu kan ya, melihat kondisi Puncak itu macet banget gitu kan ya. Daerah Puncak ya itu karena banyak yang malah menganggap bahwa ini liburan, dan akhirnya mereka berekreasi bersama keluarga. Padahal itu juga nggak kurang dikampanyekan kan oleh para tokoh-tokoh, terus artis juga banyak kan yang bilang kalau masa lockdown ini atau himbauan untuk berada di rumah ini bukanlah masa liburan gitu. Terus Pak Anies sendiri pada tanggal 15 Maret itu sebenarnya kan udah mengeluarkan pidato resminya udah menyampaikan pidato resminya melalui berbagai akun sosial media. Itu menghimbau seluruh warga Jakarta agar menahan diri dan bisa berdiam di rumah gitu. Jadi sekolah diliburkan, terus juga aktivitas dibatasi, itu jangan dianggap sebagai liburan gitu ya. Tapi kan beda lagi ya kalau udah ya di masyarakat. Soalnya gini Kak, aktivitas menurut aku ya, di pandanganku, aktivitas lockdown ini diberlakukan, tapi nggak ada konsekuensi dan kawalan khusus terkait penetapan hal itu gitu loh Kak. Jadi semuanya diberhentikan, tapi nggak ada konsekuensi. Misal orang yang masih berkeliaran di jalan akan diapakan gitu kan. Walaupun kemarin aku sempat baca beberapa sedikit artikel, katanya kalau ada anak siswa gitu kan, siswa yang berkeliaran di luar rumah itu ketika ketemu dengan Satpol PP akan diamankan oleh Satpol PP. Tapi kan itu ya mungkin hanya di daerah-daerah tertentu. Terus bagaimana di daerah-daerah yang mungkin belum terjangkau oleh Satpol PP, itu untuk menjamin
aktivitas lockdownnya itu kayak gimana gitu. Itu kan belum ada ya, kalau menurut aku belum ada. Dan bisa juga menyebabkan ya virusnya masih belum terkekang. Toh sampai sekarang pun banyak pekerja yang masih lalu lalang, maksudnya bolak-balik aktivitas dari ya mungkin Jakarta Bogor atau dari Jakarta Bekasi dan sebagainya, itu kan masih ada ya, karena nggak semua perusahaan juga yang memberlakukan aktivitas kerja online gitu. Iya, betul. Gini ya, akhirnya yang terjadi di masyarakat itu kan juga nggak seragam. Walaupun pemerintah punya keputusan untuk menghentikan dan membatasi aktivitas warganya, tapi tidak bisa semua masyarakat menerima itu. Ini saya memandang dari perspektif ini aja ya, orang apa ya? Orang awam, orang miskin dan yang apa ya? Maksudnya itu gini loh. Misalkan contoh ya, keluarga saya itu kan kerja di pasar. Terus ya kita hidup, maksudnya tuh memiliki pendapatan itu ya dari hari ke hari itu ya, gitu. Aktivitas itu yang tidak sama sekali bisa dihentikan. Betul. Kayak gitu. Terus kalau saya pribadi sih mungkin kayak memandangnya tuh, tolong masyarakat itu bukan hanya takut kepada virusnya, atau jangan hanya meningkatkan kewaspadaan terhadap virus. Saya sih hanya berusaha melihat ini dari akar persoalan ya, yang lagi-lagi kalau dalam kacamata agama kan semua kerusakan yang terjadi di negara atau di sebuah tempat itu tidak bisa dilepaskan dari bagaimana perlakuan kita juga terhadap alam. Betul. Nah sebenarnya itu karena gini kan, terjaganya sebuah kawasan, terjaganya sebuah tempat dan pada umumnya bumi ini itu adalah sesuatu yang sudah diamanatkan oleh Sang Pencipta, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah tugas utama kita sebagai manusia yang secara letterlek gitu kan disampaikan kita adalah seorang khalifah. Kita adalah khalifah gitu. Kita memiliki tugas utama untuk melestarikan, memakmurkan dan menjaga bumi ini. Jadi ketika bumi itu rusak, ya itu memang dikembalikan pada ulah tangan manusia. Banyak sekali ayat yang mengatakan tentang itu, bahwa kerusakan sebuah negeri itu memang disebabkan karena ulah kita juga. Jadi apa yang harus kita lakukan? Selain dari upaya-upaya fisik, meningkatkan kewaspadaan, kemudian juga meningkatkan imunitas tubuh kita, terus juga melakukan langkah-langkah preventif gitu kan, seperti lebih menjaga kebersihan, penjagaan kita dari virus-virus, itu juga adalah bagi saya itu meningkatkan ketahanan spiritual kita, ya, meningkatkan kondisi kesehatan batin kita, ya. Bagaimana kita bisa bertaubat, terus juga meningkatkan ketakwaan, karena Allah itu tidak akan mengazab suatu kaum kalau kaum itu tidak melanggar apa-apa yang sudah Allah gariskan gitu loh. Kita tidak tahu wabah ini, kalau BNPB kan sudah menganggap ini sebagai sebuah bencana. Betul. Dan tadi kan berita terbaru ya Kak dari BNPB itu bahwa masa darurat itu akan ditambah. Bukan ditambah, sudah keluar gitu loh. Surat keputusannya sudah keluar dan akan diperpanjang sampai 29 Mei. Coba bayangin. Ya, sederhananya kalau misalkan ini sudah ditanggulangi oleh BNPB, artinya kan ini sudah dianggap sebagai sebuah bencana nasional. Betul. Nah, bencana nasional ini kan kalau dalam perspektif Islam ini ya penanggulangan pertama, selain upaya-upaya fisik itu ya kita memperbaiki diri kita, memperbaiki taubat, memperbaharui taubat, meningkatkan ketakwaan agar Allah itu menjadi ridho gitu pada bumi ini. Kita nggak pernah tahu apakah wabah corona ini adalah musibah atau ujian. Ya, tapi yang jelas ketika itu adalah musibah, tugas kita itu ya menanggulanginya dengan cara sabar dan memohon pertolongan kepada Allah, gitu kan. Sabar itu bukan berarti diam ya gitu, tetapi sabar dalam arti menerima, memperbaiki, menahan diri. Nah itu kan sabar gitu. Terus juga ya memperbaiki ketakwaan kita, kualitas ketakwaan kita, biar Allah itu menjadi ridho pada negeri kita gitu loh. Mungkin aja ya Kak, maksudnya kondisi saat ini juga itu yang mungkin menjadikan Allah belum ridho ya.
Ya, sama bisa negara jadi. kita, bisa jadi karena ulah faktor tangan-tangan manusia yang nakal dan kotor gitu kan ya. Iya. Sederhana misalkan gini ya, contoh kan kita tuh selalu menyepelekan maksiat ya. Padahal dosa-dosa kecil yang kita sepelekan itu bisa bertumbuh menjadi dosa besar gitu kan. Terus juga bisa mengundang ketidakberkahan. Betul. Di suatu tempat atau di suatu negeri. Misal contoh, dari mulai dosa terkecil sampai terbesar, kita bahas yang terbesar dulu deh. Dosa terbesar itu saya kaget ya ketika saya baca penjelasan tentang atau tafsir tentang ayat-ayat riba ya. Saya membaca buku yang ditulis oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Beliau itu mengatakan ada 2 dosa besar yang dimana ketika 2 dosa besar itu sudah menjadi budaya di masyarakat, itu Allah tuh tidak akan menunda lagi azab pada tempat dan kaum itu. Apa dosanya? Yang pertama adalah ketika riba itu sudah merajalela, sudah tersistem dan menjadi tidak asing bagi masyarakat gitu, dipakai oleh masyarakat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika zina itu sudah membudaya di masyarakat. Nah, saya dalam kacamata saya yang sangat sempit dan kecil, walaupun lebih besar, ini menganggap 2 hal ini ya sudah ada di bangsa kita saat ini gitu ya. Ketika orang tuh tidak lagi tabu kalau ada orang yang hamil di luar nikah. Ketika masyarakat itu sudah menganggap biasa kalau ada perzinahan. Dan ketika masyarakat itu juga sudah mulai membenarkan terhadap praktik-praktik ribawi, bahkan ada yang menganggapnya sebagai solusi gitu dari kondisi ekonomi yang pailit. Nah, kalau kita tidak pakai dasar agama, kita mau pakai dasar apa lagi, ya kan? Agama itu adalah dasar, penguasa itu adalah penjaga. Kalau kita hidup tanpa dasar agama, maka kita akan rusak. Dan kalau kita tidak menaati penguasa, maka kita akan terlantar. Penguasa yang saya maksud itu bukan hanya pemerintah, tapi juga penguasa alam semesta. Siapa lagi yang akan kita turuti kalau penguasa yang mutlak mengatur alam semesta saja tidak kita patuhi? Itu dosa besar. Terus kalau misalkan dosa kecil yang mungkin tidak sadar, tidak kita tahu dan secara tidak langsung kita pupuk. Dosa kecilnya itu misalkan apa? Gibah gitu, ngomongin orang gitu. Terus suudzon ya, berprasangka tidak baik terhadap orang. Terus juga mengingkari kebenaran. Mengingkari itu artinya apa ya? Ya mengingkari ada pesan dari Tuhan kita, misalnya dari Al-Quran atau dari Rasulullah, ada pesan, terus kita sudah tahu tapi kita merasa enggan untuk menjalankannya, atau kita merasa ya udah deh nggak perlu soleh-soleh amat gitu kan, kita merasa kayak gitu ya. Padahal itu adalah maksiat yang tidak terasa gitu loh, yang akhirnya memupuk noda di jiwa kita, mengumpulkan dosa-dosa itu yang ya akhirnya dari situ hidup kita tidak berkah gitu loh. Kayak gitu sih kalau dari perspektifku pribadi. Jadi lebih ke ini ya Kak, maksudnya kita kembali lagi ke bahwa ya yang menciptakan segala sesuatu kan Allah gitu kan ya. Jadi ya pasti kan Allah juga mungkin memberikan wabah ini yaitu karena beberapa faktor yang mungkin tidak kita sadari sebagai manusia gitu kan ya. Sehingga Allah memberikan ya entah ujian atau musibah ya virus ini gitu. Tapi ya atau azab semoga kita nggak termasuk orang-orang yang mendapat azab. Atau kan ya pasti Allah pun ketika memberikan suatu wabah, dan Allah pun pasti nanti kelak dia akan menurunkan mungkin obat ya atau ya wasilah lah untuk membersihkan wabah ini gitu. Ya mungkin tadi betul kata Kak Emma, salah satunya selain mungkin pencegahan fisik yang harus kita lakukan adalah bahwa harus mendekatkan diri kita kepada Allah SWT itu sendiri gitu kan. Mulailah mereview lagi, mungkin kita banyak terlena gitu kan terhadap gemerlapnya dunia saat ini, sehingga dari banyaknya orang yang terlena dan akhirnya ya Allah murka gitu. Salah satunya kan sekarang udah banyak juga tuh pelarangan untuk
ada beberapa daerah yang tidak menganjurkan untuk sholat berjamaah di masjid gitu kan. Walaupun kalau di kemarin sih kalau aneh lihat di beberapa daerah juga ada yang masih memperbolehkan asalkan membawa sejadah sendiri dari rumah kayak gitu. Jadi di masjidnya itu udah nggak disediain sejadah yang panjang sama mukena gitu. Masih ada yang memperbolehkan. Terus kemudian sekarang juga kita lihat fenomena Mekah ya Kak, kalau nggak salah Mekah gitu kan udah sepi. Nggak tahu sih update-nya sekarang. Cuma kemarin masih sepi ya. Sempat lihat beberapa dari video mungkin orang-orang yang di sana, kondisi Mekah pun sekarang sudah sepi. Yang tadinya ramai diramaikan oleh orang-orang yang berlomba-lomba untuk beribadah di sana gitu kan, sekarang dengan adanya virus ini bisa menjadikan ya Ka'bah gitu loh Kak. Ini Ka'bah seramai Ka'bah bisa jadi sepi seperti itu gitu. Ini intinya sih kita mengapresiasi sikap orang-orang yang ya mungkin itu kerja dari rumah, sekolah libur, membatasi aktivitas, kita mengapresiasi itu gitu. Tapi saya ingin berpesan, hendaknya kita tidak panik ya. Betul. Tidak panik dengan kondisi ini, karena apapun yang terjadi itu sudah pasti kehendaknya Allah, itu yang pertama. Jadi yang kedua, jadi gini, ketakutan kita itu bukan ditujukan kepada virus ataupun kepada wabah ya, tapi balik lagi ya gitu. Tapi ya kalaupun kita memilih untuk diam di rumah, kita niatkan itu untuk menjaga diri gitu, karena Allah memang memerintahkan kita untuk menjaga diri. Sambil kita juga memperbaiki kualitas ubudiyah kita. Kenapa harus memperbaiki kualitas ubudiyah? Karena itu tugas utama manusia, ya kan? Apa tugas utamanya? Ibadah, menjadi hamba Allah gitu kan? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadanya, untuk menyembahnya gitu. Jadi kita perbaiki lagi kualitas ubudiyah kita. Itu juga mungkin salah satu hikmahnya itu ya mungkin juga mengurangi kepengaruhan manusia gitu ya. Jadi biar kita terus waspada gitu kan, juga nanti cepat atau lambat, percaya atau tidak, hari dimana semua orang akan membisu, semua orang akan terhenti aktivitasnya, itu juga akan tiba. Hari dimana dunia ini berakhir, semua tidak lagi ada apa-apa dan semuanya hancur melebihi bencana yang terjadi saat ini mulai virus corona. Iya, gitu. Itu sih ya, mungkin ya itu sekilas tanggapan dari kita yang ya melihat dari kacamata fakta yang sudah kita alami saat ini gitu. Mungkin ada pesan-pesan gitu Kak, atau ya ini sih sekedar pesan singkat aja mungkin buat teman-teman kita gitu. Ya buat kita semua, jadikan wabah ini sebagai tazkirah, sebagai sarana kita untuk mengevaluasi diri dan juga mengevaluasi diri juga meningkatkan kewaspadaan. Mengevaluasi diri, menjaga diri, kemudian juga lebih mawas diri gitu ya. Terus yang kedua, ini adalah ancang-ancang persiapan kalau suatu saat dunia kita pun akan mengalami bencana yang jauh lebih hebat dari ini, akan mengalami satu kondisi yang lebih kacau dari ini gitu. Jadi ya kita bersikap sewajarnya saja sih bagiku. Kalau ada himbauan dari pemerintah selama itu baik, kita jalani gitu. Tapi tetap jangan panik ya Kak. Iya benar. Kenapa nggak boleh panik? Karena dampaknya banyak kalau panik itu. Misalkan kelangkaan udah terjadi ya. Ada teman saya yang posting katanya nggak ada kelangkaan. Buktinya saya udah 3 hari ini nyari gas LPG tuh nggak dapat loh guys. Gitu. Di daerah mana tuh Kak? Di daerah Jakarta Timur, Keramat Jati. Nah jadinya ya banyak aktivitas terhambat juga gitu. Kemarin juga sempat ada tuh ketemu ibu-ibu gitu kan di jalan. Ya mengeluh katanya, ya gara-gara corona nih bahan sembako naik gitu kan ya, beras gula naik gitu kan. Bahkan ya sekarang ya hand sanitizer dan masker itu harganya udah melonjak. Udah melambung. Ya intinya buat teman-teman pun yang masih beraktivitas di luar sampai saat ini kan mungkin kita
kita juga nggak bisa pungkiri ya, kadang masih banyak aktivitas yang harus kita lakukan di luar. Iya, termasuk saya tuh nggak bisa, Jadi nggak tetap bisa untuk nggak kemana-mana gitu setiap harinya gitu. jadi tetap ya keep safety aja, siapin. Jangan karena takut mati juga ya gitu Betul, kena ini virus sih kayak gitu. ya ini supaya Karena higienis. setiap orang itu ya pasti Pasti akan sudah ada ada. ajalnya gitu. La yastaqdimuna atau wala yastakhirun. Tidak akan bisa apa namanya lebih Menghindar. cepat Iya. ataupun tidak kan bisa ditunda walaupun sebentar gitu loh. Udah ada pokoknya masing-masing udah ada. masanya. Jadi poinnya tetap aja meningkatkan kewaspadaan, menjaga diri gitu kan, menjaga suasana kondusif aja di masyarakat gitu. Pilihan apapun yang ditempuh itu harus dihargai. Mereka yang memilih untuk tetap bisa keluar tapi waspada, dan mereka yang memilih di rumah juga tetap dihargai gitu, karena saya yakin masing-masing juga punya alasan yang tidak bisa digantikan gitu ya. Betul. Oke, termasuk kita. Mungkin itu ya dari kita, sedikit pandangan dari orang awam. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata dari beberapa hal yang sudah kita sampaikan. Ngobrol aja sih, ngobrol-ngobrol singkat aja gitu kan, supaya kita nggak terlalu sudah banget tentang wabah virus corona.